Story demokrasi dalam keluarga ya. Ini kisah nyata dalam keluarga saya ya. Anak saya yang pertama itu lahir tahun 2000 ya. Otomatis 2019 kemarin sudah mengikuti pemilu Pilpres yang pertama ya. Di situ Pilpresnya kan Capresnya kan Pak Prabowo versus Pak Jokowi ya. Di sini saya mendukung, kemarin yang 2019 saya mendukung Pak Jokowi. Anak saya yang pertama ini mendukung Pak Prabowo ya. Terus ada penawaran dari keponakan saya untuk menjadi saksi partai ya. Saya bilang sama anak saya, "Kak, ambil saja." Loh, saya nggak bisa, Bu, jawab anak saya. Saya kasih paham ke anak saya, "Nggak apa-apa, nanti Ibu bantu, Ibu dampingi." Terus ya di samping itu ya kan ada gajinya ya, lumayan buat pegangan anak saya, atau kan waktu itu masih belum kerja, baru lulus sekolah. Nah di situ jadi saksi Partai Golkar ya. Terus dari sisi lain saya bilang seperti ini buat apa, tambah-tambah ilmu, buat pelajaran dalam kehidupan. Saya bilang seperti itu kepada anak saya. Diterimalah tawaran sebagai saksi Partai Golkar, diterima. Terus beberapa hari kemudian bilang sama saya, "Bu, misal ya, kalau saya mendukung Pak Prabowo, Ibu marah nggak? Ibu nesu nggak?" Saya jawab, "Tidak. Ini kan hanya pilihan. Ini demokrasi ya. Artinya ada kebebasan di situ." Saya kasih paham ke anak saya yang seperti itu. Terus anak saya jawab lagi, "Bener Bu, Ibu nggak marah, Ibu nggak nesu. Nanti saya nggak dicoret dari kakak kan." Candaan anak saya tuh seperti itu. Ya enggak lah ya, ini kan hanya penonton mencari sosok presiden. Saya kasih paham lagi sama anak saya ya. Dari situlah saya memberi kebebasan sama anak saya ya. Waktu menjadi saksi saya dampingi sampai selesai itu ya. Pagi pun setelah laporan sudah dapat itu, anak saya mau tidur dulu. Saya jawab seperti ini, "Kak, tuntaskan dulu pekerjaan kakak ya, habis itu baru tidur bisa tenang." Jam berapa itu, 5:30 pagi saya bangunkan untuk mengumpulkan hasil perhitungan suara ya waktu Pilpres 2019 ya. Sudah terus anak saya bisa tidur dengan tenang ya. Inilah sistem demokrasi dalam keluarga saya. Nah ini ya, menurut saya keluarga Pak Jokowi masih yang terbaik ya. Karena apa ya, saking sayangnya, saking cintanya rakyat Indonesia yang 82% ini menyayangi Pak Jokowi ya. Jadi salah mengartikan ya, bukannya Pak Jokowi terlalu sayang, terlalu cinta sama anaknya sehingga mempermudah ini ya. Sebetulnya tuh ada salah pahaman waktu keputusan itu ya, kalau saya melihatnya. Nah kalau saya melihatnya seperti ini, Mas Gibran hengkang ke Gerindra ya. Sebetulnya itu di situ ada hak demokrasi, ada hak dari Mas Gibran untuk menentukan, atau Mas Gibran sedang ditarik menjadi wakilnya Pak Prabowo ya. Ya ibaratnya tuh seperti ini, Mas Gibran bapaknya, iparnya itu dikeluarkan dididik, dia intinya dibiayai dari PDIP ya. Kembali lagi saya ajak dulu ke anak saya. Kalau anak saya tadi memilih Gerindra atau Pak Prabowo, apakah anak saya dapat julukan pengkhianat keluarga atau anak durhaka ya? Anda yang bisa menjawab. Kembali lagi ke Mas Gibran yang sudah dibesarkan oleh PDIP dan dibiayai oleh PDIP ya. Ada ini kalau saya ya, mungkin dari pihak Pak Prabowo itu menginginkan Mas Gibran karena mungkin kualitas Mas Gibran bagus ya, intinya untuk
kebaikan negara lah ya, ditariklah Mas Gibran. Nah, yang kena dampak positif di sini siapa? PDI juga ya. Arti PDI Perjuangan apa? Partai Demokrasi Indonesia ya. Demokrasi berarti kebebasan memilih ya, kebebasan memilih. Karena dampak positifnya apa? Wah, mungkin orang-orang di luar menganggap sepertinya itu loh, PDIP loh kadernya baik-baik, meski ada diminta sama pendukung sebelah, mau diminta secara paksa maupun secara resmi, Bu Mega legowo dan mempersilahkan. Yang penting tujuannya inti untuk kebaikan negara ya. Ini kalau menurut saya, contoh kalau saya melihat dulu ya, intinya apa? Simbiosis mutualisme ya. Adanya Pak Jokowi PDIP jadi melambung ya. Adanya PDI pun Pak Jokowi bisa menjadi presiden ya. Intinya menurut saya simbiosis mutualisme lah ya. Nah, mungkin karena pendapat orang masing-masing, pendapat orang beda-beda ya, jadi pemikirannya pun masing-masing. Sudahlah, cukup, stop hujat keluarga Pak Jokowi. Kita harus fokus ke agama ya. Yang sudahlah, mungkin dengan pemikiran-pemikiran kalian ada yang benar, ada yang salah ya. Ada yang bilang fakta dan data membuktikan kalau Pak Jokowi pengkhianat bangsa ya. Kalau pengkhianat bangsa, kita flashback sedikit lah. Kenapa beliau memperjuangkan Aceh khususnya ya. Aceh itu kan di situ nggak ada suara untuk Pak Jokowi. Kenapa beliau memperjuangkan itu ya? Papua, NTT ya, merangkul semua ya. Kenapa beliau harus capek-capek mau mengunjungi door to door rumah rakyat ya? Kalau emang di misi awal beliau ingin berkhianat, ya setidaknya kayak SBY, masih kayak sekarang pun Pak SBY masih suka nyanyi-nyanyi ya. Nggak usah ngapain capek-capek terjun ke lapangan melihat kondisi rakyat ya. Ayolah, sudahlah ya. Biar nanti waktu yang menjawab dengan semuanya. Kalau memang ada lagi Pak Jokowi dilaporkan advokat Nusantara, ya kita tunggu perkembangannya, kebenarannya bagaimana ya. Sudahlah ya. Biar bagaimanapun kinerja Pak Jokowi sudah yang terbaik bagi negara ya, khususnya Papua ya, NTT ya, yang beberapa puluh tahun tidak diperhatikan, sekarang dikasih sayang sama Pak Jokowi ya. Kita aja yang dengan pemikiran-pemikiran kita yang selalu beda ya, sekarang menjadi seperti ini ya. Ya sudahlah ya, cukup buat Gama. Oke, saya pribadi ya, saya akui kemarin memang buat video-video aneh-aneh tentang keluarga Pak Jokowi. Sekarang saya menyadari karena ini pernah terjadi pada keluarga saya, demokrasi dalam keluarga ya. Oke, mungkin saya akhiri dulu. Aduh sambil bekerja ini. Nah,